Mens Rea ini menjadi trending di pencarian Google dan memang menjadi sorotan ya seiring kasus yang tengah menyeret komika tanah air Pandji Pragiwaksono, atau memang dari tayangan ini cukup berpolemik ya Tribuners. Dan mens rea ini kalau yang belum tahu adalah sebuah istilah dalam hukum sebenarnya. Mengutip Guardian Criminal Law, dalam hukum pidana, mens rea ini mengacu pada kondisi mental atau niat seseorang ketika melakukan kejahatan. Dan ini adalah istilah Latin yang diterjemahkan menjadi niat jahat, Tribuners. Jadi melalui mens rea ini, Pandji memanfaatkan panggung sebagai medium untuk mengulas beragam persoalan sosial dan politik mutakhir, yakni dengan pendekatan observatif yang lugas dan berani. Ia pun mengangkat kondisi politik nasional pasca pemilu 2024 hingga menyoroti perilaku pejabat publik. Dan tak hanya itu, dirinya juga menyinggung sejumlah figur penting yang selama ini kerap dianggap sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Dan akibat tayangan ini, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya pada Rabu 7 Januari malam lalu. Kemudian terkait hal ini, aktor dan pelawak Indro Warkop pun ikut angkat bicara menanggapi polemik special show Pandji ini yang bertajuk Mens Rea ya Tribuners. Jadi Indro ini menilai perdebatan yang muncul seharusnya dilihat dari perspektif hukum yang tepat. Ia pun mengaku lebih tertarik untuk mencermati pernyataan Mahfud MD karena dinilainya memahami persoalan hukum yang tengah diperdebatkan. Indro ini menyayangkan polemik seputar materi komedi ini berkembang hingga menjadi persoalan hukum dan laporan polisi. Jadi ia pun mengingatkan agar perbedaan pandangan ini justru tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Dan selain Indro Warkop ini ya, ada pegiat media sosial yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, yang ikut mengomentari materi komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai selalu menyentil nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi Ade Armando ini menduga ada agenda tertentu di balik sentilan bahkan ejekan yang disampaikan Pandji kepada Gibran. Sebab sentilan kepada Gibran ini tidak sekali atau dua kali dilakukan oleh Pandji. Di berbagai kesempatan, Pandji ini sering sekali mengomentari Gibran, bahkan saat putra Presiden Joko Widodo ini telah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada suatu momen Pandji ini pernah membahas Gibran yang nekat maju menjadi wapres Tribuners. Pandji seringkali menyindir mengapa Mahkamah Konstitusi ini harus mengubah aturan dulu untuk bisa meloloskan Gibran maju. Gibran pun dinilai tidak sabar ya menunggu usianya yang belum cukup umur untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden. Ade menjelaskan, Gibran sendiri sebenarnya enggan untuk maju di Pilpres 2024, tapi Prabowo yang berulang kali mendesaknya agar maju. Ade juga menjelaskan Gibran ini tidak campur tangan ya dalam perubahan undang-undang agar meloloskannya maju Pilpres 2024. Dan ejekan Pandji yang lain ini adalah soal inisiatif Gibran, soal program Lapor Mas Wapres nih di masa awal pemerintahan Prabowo, yang program ini mengundang masyarakat untuk melaporkan ketidakberesan kerja pemerintah langsung ya ke Wapres melalui nomor WA tertentu. Ade ini menilai Pandji terlalu membenci Gibran Tribuners dan bukan tanpa alasan. Menurutnya ada agenda lain di balik cemoohan Pandji ini terhadap Gibran. Ade juga menyoroti peran Pandji ya dalam Pilpres 2024 lalu yang memang nyatanya Pandji ini adalah tim sukses Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga maju sebagai kontestan calon presiden. Nah, selain itu Tribuners, ada informasi dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menanggapi polemik komika Pandji Pragiwaksono dan juga materi stand up komedi ya yang dituding menghina Wapres Gibran.
Jadi Habibur Rahman ini menyebut polemik stand up komedi Mens Rea di mana Panji merosting Gibran ini sangat relevan dengan mekanisme restoratif justice yang tertuang dalam KUHP baru alias UU nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan diketahui untuk KUHP baru ini sudah mulai berlaku efektif ya pada Jumat 2 Januari lalu. Menurut Habibur Rahman sendiri, dugaan penghinaan Wakil Presiden RI oleh Panji Pragiwaksono ini harus dilihat terlebih dahulu apakah masuk ke tindak pidana ujaran kebencian. Panji ini hanya menyampaikan kritik dengan argumentasi yang mendasar Tribuners, sehingga untuk penyelesaian dugaan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Gibran ini bisa dilakukan dengan mekanisme restoratif justice di mana kedua belah pihak ini dipertemukan untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi Habibur Rahman ini menilai Pasal 218 KUHP baru tersebut ya lebih moderat karena penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden ini bersifat delik aduan. Jadi baru bisa diproses secara hukum jika ada pengaduan atau laporan langsung dari presiden atau wakil presiden yang merasa terhina. Dan hal ini pula lah yang menurutnya membuat pasal 218 KUHP baru ini tidak serta-merta gampang disalahgunakan untuk mengkriminalisasikan seseorang atau dijadikan alat kepentingan politik dari pihak yang berkuasa. Dan Tribuners, simak dulu beberapa tayangan berikut untuk menambah informasi bagi Anda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.